Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Ramadan, NIM 120370068, Program Studi Teknik Pertambangan. Saya Irawati, NIM 120370050, Prodi Teknik Pertambangan. Saya Reni, NIM 1203774, Prodi Teknik Pertambangan. Saya Mufidatul Zahroh, NIM 120730051 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Sultan Aziz Atullah, NIM 120370062 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Farid Muafi, NIM 120370067 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini kami akan menjelaskan pembuatan penyemprot disinfektan dengan prinsip fluida menggunakan hukum Bernoulli. Jika kalian bertanya-tanya tentang bagaimana sih hukum Bernoulli itu, jadi hukum Bernoulli itu di dalamnya menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Nah, intinya itu adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli ini dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Nah, sekarang sudah jelas ya teman-teman tentang bagaimana hukum Bernoulli itu. Dalam pembuatan alat penyemprot disinfektan ini, kami menggunakan bahan-bahan botol bekas yang sebelumnya sudah kami isi dengan cairan disinfektan. Yang kedua adalah cutter, gunting, lem tembak, cairan pewangi, larutan aquades, peralon yang sudah kami lapani, besi yang sudah dikareti, karet ban, selang, dan terakhir adalah ban. Nah teman-teman, langsung aja yuk kita ke proses pembuatan alatnya. Jadi yang pertama di sini yang harus kita siapkan adalah paralon berukuran 30 cm dengan diameter 4 cm ya. Kemudian kita tutup salah satu lubang paralon dengan tutup botol yang sudah diberi lubang di tengahnya. Dan kita lem menggunakan lem tembak atau sejenisnya ya, serta diberi lakban agar lebih kuat. Langkah selanjutnya, kita masukkan pipa ke dalam tutup botol yang telah dilubangi. Kemudian, masukkan pipa ke dalam paralon yang sebelumnya telah dilubangi tadi dan dilem agar tidak lepas. Lalu, tutup ujung paralon lainnya menggunakan lakban. Dan diberi lubang pada tengahnya. Nah, sekarang langkah yang terakhir nih. Masukkan pipa ke dalam botol yang sudah diisi dengan cairan. Setelah selesai membuat alat tadi,
Pastinya kalian bertanya-tanya kan, berapa sih panjang yang dihasilkan dari setiap semprotan ketika kita menggunakan cairan yang berbeda-beda? Pada video kali ini, pertanyaan-pertanyaan kalian akan terjawab nih. Jadi di video kali ini kita menggunakan 3 cairan yang berbeda. Cairan yang pertama kita menggunakan cairan disinfektan. Pada cairan disinfektan, penyemprotan pertama menghasilkan jarak 77 cm. Penyemprotan kedua menghasilkan jarak 73 cm. Penyemprotan ketiga menghasilkan jarak 69 cm. Cairan yang kedua, di sini kita menggunakan cairan Aquades. Jadi pada cairan Aquades, penyemprotan pertama menghasilkan jarak 65 cm. Penyemprotan kedua menghasilkan jarak 66 cm. Penyemprotan ketiga menghasilkan jarak 69 cm. Nah, sekarang yang ketiga, kita menggunakan cairan kental nih. Pada cairan kental, penyemprotan pertama menghasilkan jarak 58 cm. Penyemprotan kedua menghasilkan jarak 55 cm. Dan penyemprotan yang terakhir menghasilkan jarak 53 cm. Pada alat penyemprot yang kita buat tadi, didapati pompa tabung, ujung pompa, pipa tandon, dan tandon untuk menampung cairan-cairan tersebut. Prinsip kerja alat ini yaitu menekan pompa tabung hingga cairan dalam tandon penampung keluar melalui ujung pompa. Nah, proses ini nih yang dinamakan penerapan asas Bernoulli. Jika batang pompa ditekan hingga masuk ke dalam tabung, udara dalam tabung alat tersebut akan meluncur keluar melalui ujung pipa. Oleh sebab itu, udara pada ujung pipa memiliki laju yang lebih tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan tekanan pada ujung pipa yang rendah. Nah, kalau kita ingat-ingat, prinsip Bernoulli di awal tadi, di mana saat kelajuannya cepat, maka tekanannya akan semakin kecil ya. Akibat dari ditekannya batang pipa tersebut, udara dalam batang pipa akan memiliki laju yang lebih rendah, sehingga tekanan udara dalam pipa batang pipa tersebut lebih tinggi. Akibat dari peristiwa tersebut nih, cairan di dalam tandon penampung terdorong ke atas. Saat cairan tiba di ujung pipa, udara yang melesat dari dalam tabung mendorong cairan tersebut keluar. Jika kalian bertanya, kenapa sih cairannya meluncur dengan cepat? Nah, jawabannya karena lubang pada ujung pipa dibuat berukuran kecil. Jadi, apabila luas penampang ujung pipa itu kecil, maka fluida di dalamnya akan bergerak kian cepat. Tapi sebaliknya nih, jika luas penampang ujung pipa berukuran besar, maka pergerakan fluida akan melambat. Nah, hal ini nih teman-teman yang merupakan konsep perbandingan luas permukaan dengan kelajuan suatu fluida dalam persamaan kontinuitas. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.